Monggo Gus, punyai. Silaturahmi salam saking Magetan. Nggih. Salam sepeda silaturahmi datang panjenengan gini atas paduka. Nggih. Ana kali badhe ngapuri Maulidatul Hasanah. Datang Magetan. Oh, boten kira betul. Nyuwun lawanipun Ingin acara Walimatul Urus. Boten kuliah enten malah Walimatul Urus malah boten mungkin. Oh ngoten. Waduh jarang betul. Soale lari-lari kok Gus Bahak ya. Semua ngaji kula ngaji istiqomah ana rutin ngoten. Ini nggak tafsir rutin. Jarang betul. Pemenang acara-acara ngoten malah boten ate. Nggih. Semua rekaman kula nggak rutin teng mriki kan teng Jogja. Kalau ngaji umum itu nembe ping 7 nembe 6 kena dihitung ini pernah sepuh. Mbah Hamid itu pernah misalnya dengan Mbah Kula ya Hamid. Kula boten ate undangan. Nggih. Lha ana tamu putri sapa? Gak bareng. Nggih menawi yang termasuk nggih. Boten ini kados. Boten kulinten, Mbak. Boten kulinten betul. Dengan acara. Semua ngaji saya itu ngaji rutin. Boten ngaji pemenang Walimatul Urus boten. Ya pilih ngaten nang mawon nyontak baikun doa mugi-mugi. Nggih. Kita ngembang ulang. Oh, kita budi. Kecamatanipun Karas, kecamatanipun desanya Sumur Songo. saged kalian Temboro Al-Fatah. Kalau kita nanti diundang Temboro akhir sana aja buatin dugi. Sing tahun kemarin sing nonton acara kudo ini loh. Iya, jadi terus juara modal. Kecuali ada di kelas, nah ini gue sih mungkin kalau tengah Lirboyo gak ada jam setahun sekali di Pak Kures ya punya jam setahun sekali. Tapi jadi kelas buatan di situ kiri kalau malah tiap bulan nanti sama nih. Istri kulon sama istri kiri, kalau tiap bulan belajar. Kalau pengajar umum betul nanti. Terus ada beberapa ngaji yang di luar tapi ya jarang itu kan ikatan alumni Anwar. Kadang di Jepara, kadang di Demak, tapi faktornya acara sarang, acara. Mungkin nak wong alim kersa ngaji umum di Gus Roji, Gus Koyu, Gus Mafi, nah belum betul. Jadi khatam kitab ya kata kulo mergo ora tau metu. Kalau nanti ngatam no hikam, nanti ngatam no banyak, kalau ngatamkan ngaji. Karena lari-lari mau rekaman dulu, di rekaman ngaji, buatin ngarah rekaman pengajian. Nggih. Karena Ingatan kuwi kalau sering mesani iku mane anu pun bisa. tapi kan ngaji itu Pak. Nggih, tapi tak sowan kalau mau. Kalau niku putra lah kalian put anu sing tetep Yaman atau sowan Ingkang ijo niku saya tanggulo. Tanya agak ya. Kalau karena diundang bejaib, nih kalau buatan beliau ribet tuh. Kalau itu termasuk rati apa ya? Dengan dada petik itu agak nentang memang adat. Kalau orang mencintai orang alim kok ribet, enggak lebih praktis. Sebenarnya kan kayak bangun ngajar, kalau lagi ngajar Gus tapi caranya itu ribet. Ribet itu mereka harus ngundang ketemu ribet. Kalau termasuk orang yang enggak itu, nampak buatan mood lagi. Akhirnya kalau kayak ngotot hanya ngaji di situ.
Cuma nggih kangge silaturahim mungkin beberapa kalau silaturahim. Tapi nggih waktunya terserah kula. Jadi napa? Ya wadah Gus Lirboyo, Gus Peloso kadang karena tahu saya susah diundang. Biasanya rombongan di Naos, ada nyuwun sangat. Karena mereka sering kesini ya kadang-kadang kula nggih silaturahim gitu. Biasanya ya buatan ngaji umum. Menawi open house untuk umum. Nggih hanya ngaji umum, ngaji nggih tapi ngaji kula mriki kalau tidak pas 2 minggu. Ini enggak pas Bu. Tiap hari Rabu. Rabu tapi 2 minggu buatan tiap. Karena yang satunya di madrasah. Kemis di Sarang. Nanti Desember ini juga ada pengurus PBNU mau ngaji sini, yang bagian lembaga dakwah. Saya bilang ke mereka, adat-adat leluhur itu jangan dihilangkan. Kalau orang ingin ngaji ya datang ke kiai. Jangan karena merasa PBNU dia yang diatur. Tapi kan udah akhirnya di Indonesia itu lucu kan, orang-orang kaya itu bisa mengundang dia, yang miskin nggak bisa. Karena yang mengundang itu pasti habiskan. Makanya saya bilang kali ini ngaji datang. Itu ngaji Rebun ini wadah di warga Lirboyo, kadang warga Sekono-Kono itu. Ya tapi ya wow, barokahnya itu akhirnya mereka mulai lebih efisien. Kalau ngaji pengajian kan orang ribet noto panggung panitia debat. Pulang ibadah nanti tapi itu harus diminimalkan. Menurut saya itu dikurangi sebanyak. Pulang kemarin diundang di Tebuireng, tidak masuk ke kamar pribadinya Mbak Asyum. Itu ada kitab-kitab yang belum selesai. Ada yang ditulis ketika masih muda, setengah tua sampai kini hayati amri ketika beliau prima. Itu beliau minta Gus ini disortir kapan Mbak Hasim punya pendapat ini. Ini pendapat yang beliau mencabut lagi apa beliau sudah tamkin ya sudah fokus juga saya yakin dengan Mbak Hasim. Satu kamar itu cucunya Mbak Hasim semua termasuk Gus Sola. Jadi makanya ya alhamdulillah cucu apa naskah-naskah Mbak Hasim terbuka. Saya bilang ini baru benar ya. Kalau maksud saya sudah pengajian umum, bangun pengajian umum, Gus pengajian umum. Jadi agak apa-apa diturutin tapi ya setahun sekali atau 2 tahun sekali. Jadi akhirnya naskah itu mangkal. Barokahnya Gus Isom dulu Gus Isom. Semua acara di pondok-pondok besar yang saya kadang bahasa-bahasa. Naskahnya Mbak Hasim enggak Jadi selesai. ya tadi, kalaupun selesai itu kan harus ditanggali. Kalau enggak itu bahaya secara ilmu karena takutnya itu dikarang ketika beliau muda. Ternyata. Kan kemarin pernah ada kejadian agak ironis. Jadi kubu sebelah itu anti maleman hitung dino 40 hari berdasar kitabnya Mbak Hasim. Itu kan ibarat orang fanatik P3, anti PKB berdasar era P3, sudah ada PKB atau era PKB padahal tua P3 itu kan kalau di disiplin ulama tanggal itu kan penting. Wah itu baru terhenyak keluarga itu, jadi ada debat itu ngeritik dari 40 hari berdasar kitabnya. Nah itu pasti faktor penanggalan, maksudnya penanggalan mungkin dikarang ketika muda atau beliau maksudnya tidak seperti itu atau kondisi tertentu. Ada kondisi tertentu mungkin di daerah Jawa Timur sing abangan, pitung dino benar-benar ritualnya abangan, bukan pitung dino yang gambarannya sekarang kan bisa saja seperti itu. Ada waqi'atu ainin, satu kejadian khusus yang Mbak Hasim trauma dengan kejadian itu, misalnya ada kampung di Jawa Timur atau Jawa Tengah atau mana saja. Tapi karena kitab itu tidak lengkap, dikira Mbak Hasim itu dan kan takdirnya. Tapi kan biasanya kejadiannya itu masih ada itu.
saya bilang ke Gus Fahmino, adiknya Gus Isan itu ini halnya Gus Dur kayaknya yang diminta saya, tapi saya bilang saya mau datang, tapi syaratnya disediakan tim ilmiah dulu sebelum acara. Iya Gus, karena tadi Eman itu pertama yang ngotot naskahnya saya pernah ya sering sampai semalam-malam. Kemarin kita sebutkan di TV Jawa Timur, maka saya datang. Sebelum itu lama, jadi saya ikut mendorong video-videonya itu ngambil. Itu artinya apa? Gara-gara tadi berpuluh-puluh tahun sibuk sampai naskah yang saya ramat musibah. Itu seremonialnya benar-benar ya akhirnya kalau Endo diginiin terus petang. Saya bilang ke Gus Mus Master, beliau setuju. Karena alhamdulillah Gus itu mulai nyari naskah, nyari naskah. Dan ternyata banyak pondok-pondok yang enggak terkenal ternyata banyak punya naskah. Kemarin saya baru dapat kiriman PDF-nya karangannya Habib Salim, adanya Habib Jinten. Ketemu saya di Lasem, diskusi. Oh, ini naskah antum tafsir Jakarta ya. Habib Jinten ini kan punya mbah namanya Habib Salim, itu muridnya Syekhona Khalil. Dia ya pengarang kitab kita. Jadi di Indonesia itu orang-orang alim itu benar-benar susah. Tapi ini saya mau bikin gerakan, Gus-Gus itu tak suruh, tak minta mengkaji kitabnya mbahnya, buyutnya. Pengajian itu NU Samsud. Seneng rame-rame. Karena tadi Eman itu sama ulama Yaman itu Indonesia naskahnya itu sama karena dulu ketika ngaji Said Zaini Tahlan itu ya ulama Yaman Indonesia itu mulai era Said Zaini Tahlan itu sudah orang Indonesia mungkin malah jumlahnya imbang. Syekhona Khalil menangi Said Zaini Tahlan bareng Syekh Ali Habib Ali Al-Habsyi yang punya sudut juga bareng yang punya anak cucunya Abu Bakar Sadat ada hidup di sini sampai meninggal, Said Hamzah Sadat. Jadi saya baru nembe kampanye, tapi alhamdulillah naskah itu ada. Ya, tapi mau gue pajangan, mata nawang kan, gue pajangan. Itu sudah yang terbit datang masyarakat. Ya sebenarnya terbit, tapi kalau duriahnya tidak peduli mau apa coba artinya terbit kalau nggak ada yang ngorek, nggak ada yang sosialisasi, kan nggak berguna. Kata kuncinya kan keseriusan kita. Saya kemarin sudah bilang ke Gus saya datang ke Tebiran, tapi saya bagian baca kitabnya bahas ini. Terbit ada, tapi kalau duriahnya nggak peduli mau. Coba Ihya itu meskipun sudah terbit kalau nggak ada orang baca Ihya siapa itu kan pasangan apa artinya Fathul Qorib kalau nggak dibaca kalau terbitnya terbit tapi ya. Nah ini baru dinasionalkan bahkan internasional kemarin PBNU kerja sama Habib Umar itu beliau disuruh baca kitabnya bahas yang kita mati-matian. Karena kemarin ada benturan habaib dan kiai kita minta. Dan Habib Umar sangat menghormati kita, menyayangi kita. Saya sudah punya tamu muridnya Habib Umar, diskusi. Kalau kita ada gini habis. Karena tadi setiap orang senang dia itu ngatur dia di Indonesia doa. Amit-amit. Kayaknya adatnya masih gitu. Jadi orang kaya-kaya yang mencintai Tebu Ireng, mencintai Syekhona Khalil itu mengatur. Tapi ketika mereka diminta itu nggak mau.
Misalnya diminta tadi sedikit mengendapkan waktu untuk karena ada gini ya, pengajian habis 50 juta itu biasa semalam. Jadi orang-orang kaya mintai sumbangan 50 juta untuk cetak kitabnya Mbah Sin, itu ada contoh paling gampang. Sama-sama mereka menghabiskan uang untuk agama. Tapi kalau saudaranya sendiri, mereka ingin punya acara, itu nggak masalah, habiskan semalam 50. Kalau disuruh biayai naskahnya saya orang-orang itu kurang 2 juta aja. Artinya apa? Mereka mau membiayai kalau kita nuruti karep mereka itu. Tapi kalau kita yang minta mereka nuruti karep kita, mikir-mikir itu mas. Dan itu kalau kali jutaan kejadian, kayak apa? Dan itu menurut saya bisa lampu merah ini. Semua pembiayaan besar itu berdasar seleranya orang-orang kaya, bukan berdasar seleranya kita. Orang-orang kaya Surabaya itu miliarder. Kalau acara pengajian akbar itu biasa satu malam itu 100 juta orang kaya itu. Tapi kalau misalnya kiainya yang minta, coba sekali-kali acaranya gini, nggak mesti setuju. Jadi hanya kalau mereka punya ide kita harus setuju, kalau kita punya ide. Itulah yang Indonesia sekarang bersama dalam untuk yang hubungan dengan orang alim. Saya termasuk orang yang nggak mau. Sekarang kalau tuh bapak suka suruh yang begini, atau alfa, yang suka yang begini. Terus acara pengajian akbar di Surabaya, nggak kata saya. Kalau mau ngaji ke sini, kalau tidak apa-apa. Sebenarnya saya bukan manggil pengajiannya, jumlah itu sudah banyak. Atasipun 2000 kali nopo pertama kedua ngaten urutan pun mulai betul pilih saya Magetan pengen derek ngawas untuk atas bulan Tahu yang Magetan yang dijual di Padang tuh orang Surabaya pun ngejar pun nggak mau. Itu kedua libur. Rebo ini ngaji loh berarti bukan nama. Ngaji. Jadi ini gue. Ini curhat pula, jadi memang harus khawatir saya keulamaan Indonesia itu hilang. Padahal sekarang Indonesia baru jadi kiblat. Syria gagal ngelola negara, Mesir gagal, Irak gagal. Sekarang percontohan dunia itu tinggal Indonesia. Dan itu bisa kalau kita menjaga tradisi ulama. Tradisinya ulama ya itu ulama itu yang ngatur orang kaya, bukan orang kaya yang ngatur ulama. Yang masih banyak. Iya, karena sebagian ulama juga kedoyan kalau itu. Hanya harus dikasih mobil senang diumrohkan gratis. Terutama di Jawa Timur, karena memang penghormatan pada ulama. Kemarin saya ngisi di PW Jawa Timur, baru keluar dari ruangan dikasih voucher umroh. Saya bilang enggak, saya kayak Jawa Tengah. Sedang dia ngaji ya, aneh-aneh. Khawatir saya karena tapi itu kan ternyata ketika saya ngomong ini Gus Solah mendukung keluarga Syekhona Khalil mendukung Gus Daplah karena mereka ternyata capek itu cuma mulainya dari mana dan mereka setuju supaya mengurangi itu. Alhamdulillah kemarin nanti insya Allah kalau Gus Dur kalau Mbah Hashim nanti cuma utamanya mengenai naskah. Sekarang memang dilibatkan, jadinya orang ya semua gus-gus itu yang alim-alim motor, saya Gus Kausar, Gus Reza punya orang. Kalau tidak habis ya. Itu tadi kemarin gara-gara peristiwa itu, jadi ada naskah banyak Mbah Hashim, pakai dekat sama orang NU, itu orang kubu sebelah itu pakai naskahnya Mbah Hashim, adem ya. Dan itu mungkin memang karena beliau mungkin sedang marah sama adat tertentu, mungkin datang ke kampung Abangan ada acara 7 hari tapi mungkin sindenan apa mungkin itu makanya sebetulnya itu babu formatif tifalil maulid ma'al manhiyat terus ma'al ma'asi sebenarnya ada kata ma'anya. Jadi beliau menangi periode apalagi sekarang. Nah,
Mungkin beliau kecewa karena beliau orang alim ditulis dengan bahasa Arab. Memang dulu orang ulama dulu meskipun orang Indonesia kan kalau nulis itu dari saya punya tulisan tangannya Mbah Hasim kan beliau temannya Mbah Hasim tulisan tangannya di kitab-kitabnya Mbah Hasim itu ada tulisan tangannya Mbah Hasim. Nah karena tadi keluarga sudah masyhur, sudah sibuk ngurus politik, pengajian, ini malah hilang. Lucunya di luar sana sekarang tuh ada namanya ahli filologi, orang yang menangani naskah-naskah rumah, kan lucu. Jadi akhirnya di Mekah, di Belanda, di mana-mana orang punya naskahnya ulama Indonesia. Lihat cucunya itu dah, bukan pengajian umum. Jadi orang sana punya, cucunya enggak. Ya tadi lucu-lucunya kan. Saya kemarin ditermas diundang itu. Saya bilang gini ke kudinya, saya mau datang asal disediakan naskahnya Mbak. Kalau tidak sana. Saat tunjukkan saya enggak cucunya aja punya naskah ini. Mereka ya harus kita siapkan. Kemarin sendiri mungkin enggak sampai 1 bulan kalau kemarin itu. Sebenarnya cucu-cucunya ngaji sama saya Usul Fikih. Pakai naskah yang enggak ada di termas. Yang punya itu Mbah Mun, dikasihkan saya. Karena Mbah Mun cucu murid sama Kiai Maktur. Yang cucu kan enggak punya. Lucu kan? Jadi cucu murid punya, cucu kan enggak. Lucu-lucu. Nah kalau siklus itu terus bisa. Ini sekolah, tradisi keluarga mereka sekolah sekali. Mbah Hasim ya turunan sini. Mbah Hasim menjadi Abdul turunan Mbah Sambi. Hasim turunan orang sini. Mbah Sambodo Rahman. Makanya Mbah Hasim keluarga Tebuireng kalau sama keluarga sini ya ada hormat karena induknya di sini. Yang turunan nanangnya lah. Hasim bin Asyari bin Abu Sarwan terus sampai ke sini. Cuma Mbah Hasim itu kenalnya lewat Demak. Sebenarnya ya Demak dulu, Mbah Asyari itu Demak Gadi itu Meroto terus sampai Joko Tingkir. Karena beliau pendatang di Jembang, Mbah Asyari itu pendatang. Makanya sebagian naskah ya di sini. Ya alhamdulillah Gus Jawa Timur sekarang responnya luar biasa. Karena ternyata mereka capek juga mengurusin seremoni ini. Tadi ada direktur Semen Gresik datang di sini yang bagus, yang minta pengajian gini-gini. Direktur Semen Gresik kalau saya menurut 3 ya gaya ngaji-ngaji air rasa ngatur dia harus tak ngaji. Ngaji. Karena takut saya tadi ya, siklus ini kalau terus menerus itu. Nah, karena saya yakin jenengan tahun ini, apalagi jenengan punya anak putri yang di Yaman di mana. Andai kan jenengan tidak pernah kuliah di Yaman atau tidak pernah keluar negeri, mungkin saya ada ngomong kan lucu kan. Kita ke Yaman nyari naskah-naskahnya ulama Indonesia, manuskrip. Sementara di sini oleh cucunya sendiri diabaikan dulu. Itu kemarin naskahnya Syekhona Khalil itu ketemunya sebagian di Bangkalan, sebagian di Jember, sebagian di Surabaya. Tapi banyak yang ketemunya di Jember. Gara-gara Syekhona Khalil nulis itu, biasanya karena dulu gak ada fotokopi. Beliau punya santri orang Surabaya, sukanya nulis. Akhirnya naskah itu di Surabaya. Saya kemarin termasuk berarti lewat daerah jenengan. Saya kemarin ngambilnya itu Padangan, Ngawi, Madiun, Mas Pati. Asing kemagetan berarti saking Ngawi baru gini. Ini lurus menggil Mas Pati, belok kiri Madiun. Sebelum Mas Pati belok Ngawi. Kemarin ke Mereka lah ngaji bagus dalam mereka suami saya sudah tidak ada, langsung ada jamaah toriko. Nah, biasanya jamaah toriko itu yang penting kan
Bahkan dalam kilo pulau itu nggih dusun. Tiangnya nggih dusun-dusun kumaha, enten pengawasan nggih remen ngoten. Kayak mereka tuh nggih cara nang Sukaweruh niku kita sih Iya memang harus gitu, harus. dapat media saya untuk menggunakan mereka untuk mendapatkan ilmu itu nggih kanthi ngaten menika ngrawuhaken. Iya, tapi itu tadi, kalau kan jenengan sudah punya generasi, punya putri, punya keluarga, itu harus diusahakan dari keluarga. Karena kalau yang lain itu apa ya, terapinya itu kadang malah nggak pas. Problem mubalek itu mendatangkan kiai itu sebenarnya kan kiai ini kan menurut saya orang yang sebenarnya nggak punya konsep dalam konteks spesifik, karena kan objeknya nggak tahu. Saya ulang lagi, apapun kiai ini kan sebetulnya kalau datang kemana-mana itu objek spesifiknya kan tidak tahu. Akhirnya sebagian ngomongnya rutin saja atau standar. Makanya di sini dibutuhkan kearifan keluarga. Karena yang tahu misalnya jenengan punya jamaah toreko kan tahu penyakit yang toreko senang wiridan, dia senang ilmu, senang halal haram, gak senang istinja, gak senang cara suci. Kalau penyakitnya orang fikih ngomong halal haram tapi gampang hasut, misalnya kan harus tahu sehingga terapinya itu kena. Nah makanya kalau wani ngomong ini sebagai bentuk penghormatan sama jenengan, kan jenengan punya keluarga yang sudah sekolah di mana-mana itu harusnya juga ada adat kalau undang kiai itu pengundangnya itu bilang saja, ibarat kita konsultasi dokter itu bahwa umat saya tipikalnya seperti ini ya Pak, sehingga nanti corong Jawa mengenai gak ngelantur itu. Jadi NU itu problemnya di situ, kiai nggak terjun bebas. Sehingga pengajian berkali-kali tapi nggak jadi terapi karena kan spesifik objeknya kan nggak tahu jelas. Ini yang kamu baru selipan sama jenengan tadi Toreko Sadiliahnya Kiai Muhaiminan Temanggung. Jadi sebelum jenengan datang keluarganya Kiai Muhaiminan yang minta saya ngaji di sana. Terus saya bilang jenengan ngirimkan anak atau cucu ke sini. Nanti saya ajarin. Enggak harus sampai tahunan, enggak sehari cukup. Artinya beliau ya, karena ya kayak jenengan beliau juga ahli ilmi jadi ngerti. Karena biasanya ngoten apa di Indonesia itu ya saja misalnya jenengan undang Gus Ali atau undang Gus Mus siapa saja atau undang saya. Ya itu ngomongnya standar. Nah, sekarang semenjak ada anak-anak kayak jenengan donasi itu, sebenarnya kan iso ngerti lah. Apalagi anak-anak dari luar negeri kan ngerti. Kalau orang Toreko punya problemnya itu nggak suka nggak ngerti halal haram. Saya pernah didatangi orang khusyuknya bukan main, khusyuk kaya. Ternyata dia investasi di Dimas Kanjeng. Tak tanya kenapa? Karena tadi dia nggak pernah belajar halal haram. Jadi nggak ngerti kalau bek ada waror itu haram, kalau bek yang akadnya fiktif itu haram. Padahal dia suka wiridan. Karena biasanya problemnya orang-orang Toreko tadi pengenalan halal haram, akad fasid dan tidak fasid itu kurang sekali. Jadi menurut saya PR kita itu. Lu saya ngomong di depan Gus Solah pun saya berani. Saya bilang Gus, kalau pondok modern biasanya problemnya begini. Oh ya, jadi ini beliau-beliau rata-rata baik. Mau saya supaya tenaga ulama ini efektif itu aja kalau dulu niat baik supaya tenaga ulama ini efektif. Kan jika jenengan punya generasi, semua kiai Indonesia itu hebatnya punya generasi. Entah itu mantu, entah anak semuanya. Tapi nanti ilmunya itu nggak ada gunanya. Gara-gara apa? Dia takut adat umum dari seremonial. Dia tidak pernah ketemu ulama untuk ngomong tentang detail tahlil, manhaj, ngomongnya seremonial tadi. Misalnya mau acara yang penting itu kok nama bupati enggak ya, sama dikasih sambutan enggak, itu mesti seremonial. Akhirnya apa yang Toreko sering ada pengajian ya tetap raro halal haram, jadi ya misalnya. Nah saya orang yang peduli itu jangan apa seperti itu tuh jangan terus menerus, boleh nanti ada terapi lah ada. Dan ini kalau Lirboyo sudah kampanye gitu, itu langsung pondok-pondok besar insya Allah. Jadi saya kan diangkat di Suriah murni karena itu. Jadi ada keresahan kiai sepuh ini NU tambah lama kok tambah nggak ada yang ngaji.
Saya itu tidak pernah mengurus ranting, nggak pernah ranting, nggak pernah anak cabang. Karena saya memang nggak suka organisasi. Tapi orang NU ternyata merasa kehilangan jati diri. Hanya mereka datang ke sini minta saya jadi pengurus PBNU, saya masih nggak mau. Lewat bangun saya bilang saya mau, tapi caranya NU mau ngaji. Kalau enggak. Wong NU besarnya karena ngaji kok sekarang hanya seremonial organisasi. Diturutin akhirnya, oke Gus kita. Dan alhamdulillah terus akhirnya Kiai Anwar Lirboyo semua ke Jawa Timur harus ikut ngaji Gus di acara PB yang kemarin itu di acara PB NU itu yang saya datang di Surabaya. Saya mau datang, tapi syaratnya semua Gus harus datang dan niatnya ngaji, nggak ada acara. Mereka sepakat aja, terus saya didampingi Gus Kausar, Gus Reza itu terus suasananya benar-benar ngaji. Hanya suasana ngaji kan Gus Reza akhirnya menunjukkan kealimannya, Gus Kausar menunjukkan kealimannya, jadi bukan acara yang seremonial akhirnya. Kecil-kecilkannya urusan ilmu. Dan akhirnya berlanjut saya datang ke Lirboyo. Itu kan semua Gus Reza berhadir. Termasuk ini putri nomor tunggal. Ini yang nomor 3, yang nomor tunggal itu. Yang tidak nanti tengah gerakan demo. Nah kalau gerakan itu jalan nanti kita bantu karena memang kita ingin. Karena kalau enggak habis. Kalau kecakapan organisasi tetap pintar Muhammadiyah, kecakapan politik NU itu cakap. Satu-satunya kelebihan yang mereka kalah dengan kita punya ngaji. Tapi intinya kayaknya kita gak suka ngaji. Jadi kalau kita mau berpikir kan itu. Nah, udah latihan praktis organisasi itu kalah Muhammadiyah. Waktu kemarin di PW itu mujizat betul. Gara-gara tadi Yai Anwar, Gus Ali, keluarga Sidogiri dukung NU ngaji. Jadi memang saya diminta memang untuk gerakan ngaji, bukan yang lain. Alhamdulillah kemarin diminta Gus Sola keluarga Sidogiri bersama. Karena mau deh syaratnya temanya menghidupkan naskahnya. Jadi ini sedang disusun. Nah, Yaman apalagi Indonesia itu wali songo kita itu nasabnya sampai Yaman. Jadi apalagi sekarang ada Habib Umar, ada penyambungnya. Kemarin Habib Jintan pas rawuh di Lasem itu minta panitia saya mau datang ke Lasem, sarannya wanita memfasilitasi saya ketemu Gus Bar. Akhirnya kita ketemu. Saya ketemu pertama ya bakas naskah. Mulai cerita. Jid Ana punya naskah banyak langsung dikirimkan PDF. Habib Salim dan Habib. Jadi ini kayaknya insya Allah masif. Gerakan ini insya Allah masif. Nah, kalau kiai yang akhirnya banyak Saudi itu banyak melahirkan kiai muka bukan kiai lagi. Orang yang ngomongnya lucu, menarik. Dan satu hari pidato 3 kali. Bisa dibayangkan kalau satu hari pidato 3 kali, artinya tidak pernah mikir objeknya itu butuh terapi. Itu kan mau rutin, itu pasti tidak penyembuh, itu tidak obat. Kalau omongan elek kan omongan ngawur acak. Itu orang ini kan masalah ya. Masa ngomongin orang nggak mikir apa? Resepnya kayak apa, kebutuhannya. Akhirnya lahirlah balik-balik yang di NU itu banyak yang masalah. Saya kan bawa yang pengajian plus dangdutan, pengajian plus ketoprak karena tidak ada kontrol. Sekarang kan banyak mubalek yang plus apa krunya, terus krunya itu pakai alat musik, karena nggak pernah dikontrol. Nah, pengundangnya butuh ini bisa menghadirkan orang banyak. Nanti ilmu jenengan dari Yaman nggak ada gunanya semua kalau ini. Karena tadi kalah namanya. Makanya harus ada orang kayak saya, hanya ngomong ilmu, saya tidak mau tahu ini. Saya di Lirboyo bilang gitu, Gus Kafabi, meskipun saya di Lirboyo disambut 4 orang nggak apa-apa, asal 4 orang yang serius nafsu daripada sambut ribuan nggak jelas niatnya. Akhirnya setiap saya ke sana, sebelum ngaji umum mesti ada putrinya Gus Kafabi, anak-anaknya, menantunya. Jadi sebelum ngaji umum dikumpulkan semua.
Nah, kemarin di Lirboyo anaknya Yanwar, anaknya Gus Kafa, Bimo Nantu dikumpulkan semua ngaji gitu sebelum acara. Biasa ngomong persis seperti itu. Kita tidak boleh kalah sama seremoni. Kita besar itu karena ulama, karena ilmu, bukan karena itu kan NU itu kan keren. Akhirnya ya tadi banyak orang NU yang sampai nggak tahu Ustaz Somad itu kategorinya apa, Adi Hidayat. Banyak kan bodoh-bodoh NU ngundang mereka karena detailnya aja nggak tahu juga. Ngundang orang bahkan detailnya nggak terbelakangnya sama. Butuhnya lagi kan? Iya. Bukan lucu kan? Dan lucunya kadang ya pondok lembaga itu. Sekarang semenjak era saya itu ada kesadaran. Jadi coba dengan yang pernah diaman, coba lagi dipikir lagi. Apa detail-detail apa? Kalau ngaji fikih jenengan kan tahu ada hukum mujmal, ada hukum tafsir. Itu kalau ada ta'arud mujmal dan mufassal menang mufassal. Ini kalau ada hukum global yang detail itu menang yang detail. Itu kan. Nah, tapi sekarang kita enggak malah dari ulama kita yang tahu ilmu detail mau diajak ke yang mujmal lagi. Bisa kiamat nanti. Jadi semakin pinter bisa goblok mulai. Jadi makanya saya bilang ini sudah lampu merah. Jadi sama terjenengan ini bentuk penghormatan saya karena dia. Saya acara di Temanggung tadi ya matur seperti ini, supaya tadi. Itu maksudnya di mana-mana toriko itu hebat ini. Di sini toriko itu sampai 36 nggak ketahuan. Sogan di tiga, di satu, semua ada dan semuanya masih punya sanad. Saking detailnya gitu. Tapi orang di sana, di luar sana itu udah enggak. Tapi kalau kita ini terus pengajian umum terus nanti ini hilang. Karena kalau pengajian umum pasti orientasinya yang datang banyak, bupati datang, pokoknya hal-hal yang gitu. Nah, menurut saya seperti itu dikurangi, meskipun ya jangan dihilangkan. Nah tadi, kalau ini punya niat baik sangat. Nyatanya kalau datang ke Jawa Timur, Gus akhirnya nggak tahu alim itu kan benar semua Gus datang. Pondok dinanya datang ke salam, keluarga Syekhona Khalil datang semua. Itu yang ngumpulin naskah itu dulu di sini ngaji ada 4 tahun sama saya. Gus Ismail itu yang ngumumkan naskahnya Syekhona Khalil. Ngaji sama saya sorok kan bukan saya yang baca, dia yang baca. Lama ngaji. Ya modelnya di Bangun ini sama Bangun kan hanya 9 kilo, tapi sorogannya di sini. Sekarang juga baru menulis lagi beliau. Jadi nanti kalau NU ini mau gini 5 tahun saja, insya Allah luar biasa. Karena ada orang NU yang nggak anaknya orang alim, cucunya orang alim. Masa diaman dipelajari, coba kayak kitab Sirajul Thalibin dicetak di Mesir di mana-mana. Tapi yang jauh di Nyambesnya nasibnya seperti itu. Itu mesti dulu asal munculnya itu kepedulian cucu alumni yang kurang. Itu pasti kamu. Tapi sekali cucu alumni ini peduli, pasti naskah itu luar biasa. Contoh gampang ya kayak Bangun ngarang ulama al-Mujaddidin itu yang membaca secara masif itu saya. Sering bisa punya tamu yang minta ijazah kita ulama al-Mujaddidin. Ini sekarang baru saya ingin membaca kitabnya Basim. Saya mau matur ke Gusola. Ya lucu kan, organisasi besar, pendirinya itu bahasa. Orang tahu tulisannya Ulil, tahu tulisannya Nusron, tahu statusnya Abu Jandari, nggak tahu statusnya Rais Akbarnya. Karena naskah itu nggak pernah di-share secara terbuka. Kalau di Magetan yang dikasih rutin di salah
harus sholat jamaah niku saking Basim. Iya, Kecil betul. itu. Iya juga secara massal. Iya masalah terutama pengurus-pengurus Suriah kantor tampilnya sibuk Politik. Tidak namanya. Iya politik. Pertama minasi keras politik. Ini kamu mungkin sangat Bu, ini, tapi kalau senang sakit curhat ini karena ini apa gajel pulau lah, jadi supaya tradisi kealiman, tradisi apa itu kembali. Meskipun kita tidak sesempurna para pendiri NU, tapi mosok wodok-wodok saya ada pengajian umum pusing. Pusing saya kan yang manjinan di Putri misalnya Diama tuh muajine tahqiq sampai golek kamu selafati dari kosakata apa. Jebule umatnya mau dilatih. Mujmalah. Kok iso maksudnya. Tapi nggak ada yang sadar kalau kita tidak ngomong mungkin mereka. Iya. Tapi saya bukan anti mengajar umum daya sesekali lah hiburan. Jangan. Kembali pas makan coba hiburan terus. Soalnya pun gini tuh nih, aduh meskipun dalam piyambak saya pun dia sampun rutin, mau namun biasanya pun sama menikah suatu saat menikah bisa tetap Untuk penyebaran. Ya tapi itu tadi gak apa-apa. Tapi jangan ngundang orang yang kalau ngundang itu dikasih tahu, dikasih tahu tadi. Kalau penyakit yang harus Iya, itu apalah yang berubah. Kalau enggak kan tadi aja. Namanya standar saja. Itu enggak fokus lah kalau bahasa sekarang. Tapi yang jelas masih bisa dibenahi karena tadi kultur di keluarga dia itu masih. Ya kok jenengan magetan itu yang aman. Buyut-buyut dulu banyak lah ngarang kita kata semua kita itu. Karena dulu itu bahasa Arab udah kayak bahasa Jawa. Jadi kalau orang alim itu sama temannya aja surat-suratan bahasa Arab. Aku punya tulisannya bahasa banyak, pasti berarti bahasa saya. Ya bahasa Arab, padahal sama-sama orang Indonesia. Karena itu dulu itu Malakah istilahnya. Iya. Akhirnya Indonesia ketularan. Kayak Jogja bilang sekaten dari syahadaten, musyawarah mufakat dari kata muwafaqah kan mufakat. Sampai kadang salah. Sampun bakdo, sampun ya sampun bakdo. Jadi bahasa Arab kita itu apa luar biasa. Jadi itu kan dulu berarti Wali Songo itu luar biasa sampai melatih penyerapan bahasa. Iya kan. Itu yang orang awamnya, apalagi orang alimnya. Orang awamnya saja akhirnya takut. orang bilang bakdo Iya betul. sesuatu alim lah. Ya kan madrasah kan sekolah apa sekolah madrasah. Maksudnya madrasah terjemahnya sekolah. Jadi artinya sudah dilatih. Wirid, wong kudu di wirid, duwe zikir kan tetap bahasa Arab, enggak diganti. Kan gak meneling pengiran orang bilang ya wirid, zikir. Jadi kita luar biasa. Ya ngoten enggak lagi kamu udah coba enggak lagi. Matur suwun talipun sampun. Nggih nggih. Kangge kenangan apa saged nyuwun foto Oke, kita nomor-nomor